Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Ya, Lady, memang disayangkan sekali bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal-hal yang negatif ya saat ini. Memang banyak sekali turunan-turunan produknya, salah satunya adalah menebar kebencian, begitu, informasi-informasi yang bohong. Sampai akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang bohong. Betul, memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi. Mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita yang mereka dapatkan, kemudian men-share-nya lagi, membagikan ke orang lain sehingga menjadi banyak begitu yang terpancing emosinya. Nah, ini Anda harus hati-hati karena kalau kita lihat ini juga yang melanggar aturan, begitu melanggar peraturan, kita juga lihat sudah banyak tersangkanya yang juga dijerat hukum. Nah, kita akan lihat pernyataan dari Kominfo berikut ini. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama. PKI, kemudian isu tentang ulama-ulama itu akan dihabisi, seakan-akan Islam itu tidak aman di negeri ini, terabaikan di negeri ini. Itu frame yang terus, dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka.
Menurut peneliti Setara Institut Bonarti Gornay Pospos, masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Awal Pemanasan Mas Wawan, menjelang hati-hati. Berarti kita masih harus lebih preventif. Tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan, di 2019 ya. Ini ibarat main catur, pionnya baru langkah pertama lah. Dan kita tidak tahu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik, gangguan keamanan ya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian. Mereka merupakan anggota tim inti Muslim Cyber Army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama, kebangkitan komunisme, serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Polri, Cybercrime, Bareskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos. Banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Sebelumnya, pada akhir 2017, sejumlah orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta tak hanya kelompok Muslim, semua pihak yang menyebarkan berita bohong harus menjalani proses hukum. Siapa saja yang menyebarkan hoax itu, dari mana saja, ya harus diproses. Sebab itu menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak usah ragu, dari mana saja harus diproses. Peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya di dunia maya. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Bela negara. Apa yang terbersit dalam pikiranmu ketika mendengar kata bela negara? Apakah peperangan atau ancaman atau senjata? Indonesia telah merdeka. Lantas, apakah membela negara masih diperlukan? Jawabannya tentu. Para pahlawan telah berjuang hingga tetes darah terakhir. Maka sudah sepantasnya kita harus membela negara. Pada hari ini, saat ini, detik ini juga, mulai dari hal terkecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Sesederhana menjaga lingkungan tetap bersih. Mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan, seperti berolahraga ringan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berperilaku ramah pada orang lain.
Taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengikuti kegiatan upacara kemerdekaan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Selalu mengikuti berita dan isu tentang Indonesia. Serta bijak dalam penggunaan media sosial.